Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal P3K khusus tenaga kesehatan gizi tahun 2022, teman-teman bisa tonton dan belajar dari channel YouTube aku. Jadi ke depannya aku mau share semua soal-soal terkait tenaga kesehatan. Selain untuk perawat, aku juga mau share untuk semua tenaga kesehatan aku usahakan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ya teman-teman ya. Akibat yang terjadi apabila kekurangan gizi antara lain kecuali. Kira-kira apa ya? Nah, yang A tidak mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian yang B menurunnya kekebalan tubuh. Yang C sulitnya seseorang dalam menerima pendidikan dan pengetahuan mengenai gizi. Kemudian yang D tidak mudah terkena penyakit infeksi. Atau yang E kekurangan energi yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Oke, silakan teman-teman tulis dulu di kolom komentar atau teman-teman silakan untuk jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab. Nah, jadi jawabannya di sini kan karena di kata-kata kecuali ya teman-teman ya. Kecuali jawabannya yang mana? Yang A. Tidak mudah terkena penyakit infeksi. Nah, ternyata yang D juga sama. Jadi jawabannya antara A dan D. Sama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini untuk keterangannya atau penjelasannya akibat yang terjadi apabila teman-teman itu kekurangan gizi. Antara lain, yang pertama kalau teman-teman kekurangan gizi, menurunnya kekebalan tubuh. Itu pasti ya teman-teman ya. Kemudian terjadinya gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian teman-teman selain itu juga akan kekurangan energi yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, sulitnya seseorang dalam menerima pendidikan dan pengetahuan mengenai gizi. Jadi karena dia kekurangan gizi, dia juga akan mengalami beberapa hal yang bisa terjadi pada mereka. Salah satunya ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti diusahakan jangan sampai kekurangan gizi. Oke? Bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Walau udah ada jawabannya. Soal berikutnya di sini ada seorang petugas gizi sedang menerangkan dampak kelebihan berat badan yang dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif pada forum pertemuan ibu-ibu PKK. Nah, kira-kira manakah yang termasuk dalam penyakit degeneratif? Yang A tipes, yang B hipertensi, kemudian yang C HIV/AIDS, kemudian yang D anemia, atau yang E kreatin. Oke, silakan untuk dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi di sini yang akan dampak dari kelebihan berat badan yang memicu timbulnya penyakit degeneratif pada forum pertemuan ibu-ibu, kira-kira itu penyakit degeneratif apa aja? Salah satunya adalah hipertensi. Jadi teman-teman kalau di daerah ibu-ibu PKK juga yang paling gampang untuk kita jelaskan adalah hipertensi gitu. Kalau tipe HIV AIDS, kemudian anemia kreatin itu jarang banget gitu untuk dijelaskan di sana. Jadi yang seringnya adalah hipertensi. Oke, bisa lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, soal berikutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini perempuan pasien hemodialisa berat badannya 60 kilogram. Urin outputnya 600 cc. Diagnosa gizinya adalah kelebihan asupan cairan yang berkaitan dengan selalu merasa haus. BAK sedikit ditandai dengan penambahan berat badan 5 kilogram dalam waktu 3 hari dan asupan cairan lebih dari 2 liter per hari. Kira-kira berapakah kebutuhan cairannya? Apakah yang A 500 sampai 600, kemudian 500 sampai 650, kemudian yang B 110 sampai 1600, 1100 sampai 1600, kemudian yang C 600 sampai 700, yang D 850 sampai 1100, dan yang E 1600 sampai 1850. Oke, silakan yang mau jawab teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Jadi
untuk kebutuhan cairan pada pasien dengan hemodialisa atau HD gitu kan. Berat badannya kan 60 kilogram. Urin outputnya 600 cc gitu. Nah, terus diagnosa gizinya adalah kelebihan asupan cairan berkaitan dengan selalu merasa haus. BAK-nya itu sedikit ditandai dengan penambahan berat badan 5 kilogram dalam waktu 3 hari. Dan asupan cairan itu lebih dari 2 liter per hari. Kebutuhan cairannya itu berapa, teman-teman? Kayak gitu ya, yang D. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. 850 sampai 1100 cc. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Perempuan usia 35 tahun, seorang diabetisi dengan tinggi badan 160 cm. Berat badannya 54 kilogram. Berdasarkan berat badan relatif, bagaimanakah status gizi Nyonya M? Yang anormal, yang B sangat kurus, yang C kegemukan, yang D obesitas, atau yang E kurus. Nah, nanti kalau ada soal kayak gini, nanti teman-teman bisa menghitung dengan rumus IMT ya, teman-teman ya. Ya, jadi dengan berat badan segitu dan tingginya segitu berarti Nyonya M itu statusnya gimana? Normal ya, teman-teman ya. Nanti silakan untuk dicek di status atau penghitungan menggunakan IM. Oke? Bisa lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ya, teman-teman ya. Seorang ibu di sini ya, seorang ibu rumah tangga gitu. Usia 49 tahun datang ke klinik gizi atas rujukan dokter. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kolesterolnya 320 gram per dl. HDL-nya 31 gram per dl dan LDL-nya 255 gram per dl. IMT-nya 22,9 kilogram per meter kubik. Kemudian meter persegi ya. Eh, selalu makan yang bersantan, ngemil gorengan setiap hari dan sangat suka makan kulit ayam goreng. Asupan energinya 105% kebutuhan. Apa masalah gizi yang dihadapi pasien tersebut? Yang A kegemukan, yang B kurang aktivitas fisik, kemudian yang C asupan energi berlebih, yang D asupan lemaknya yang berlebih, atau yang E asupan seratnya yang kurang. Oke? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bisa lihat jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya, asupan lemak berlebih. Kenapa seperti itu? Di sini tuh ditandai dengan selalu makan yang bersantan, kemudian ngemilnya gorengan, dan sangat suka makan kulit ayam goreng. Itu merupakan lemaknya ya, teman-teman ya, banyak mengandung lemak dengan kayak gitu. Jadi, teman-teman di sini masalah gizinya adalah asupan lemaknya berlebih. Oke, teman-teman bisa dilanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Seorang petugas gizi melakukan penyuluhan mengenai jenis bahan makanan yang mengandung kolesterol, seperti yang terdapat dalam bahan makanan hewani, seperti telur, ikan, daging. Manakah yang mengandung kolesterolnya paling rendah? Yang A daging sapi, kemudian yang B ikan bawal, yang C ayam kampung, yang D telur bebek, atau yang E udang lobster. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya, teman-teman ya? Yang mengandung kolesterol pada bahan makanan hewani. Kira-kira yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Kolesterolnya yang ditanyakan adalah yang paling rendah, teman-teman. Kira-kira yang mana? Daging sapi, ikan bawal, ayam kampung, telur bebek, atau udang lobster? Kita jawab ya. Jawabannya adalah ikan bawal. Ikan bawal ini mengandung kolesterol yang paling rendah, teman-teman. Sedangkan yang lainnya berarti kandungan kolesterolnya tinggi. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa dilanjut ke soal berikutnya. Oh, oke. Itu merupakan soal untuk P3K dengan tenaga kesehatan gizi. Jadi kalau misal ada pertanyaan, teman-teman silakan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, share juga ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga bisa belajar bersama dari channel YouTube aku. Semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.